Di peta Indonesia ada satu pulau yang berbentuk seperti huruf K. Hayo tebak apa? Ya, benar banget, pulau itu adalah Pulau Sulawesi. Hari ini kita mau berkunjung ke Sulawesi Barat, tepatnya suku Mandar. Di suku Mandar terdapat 541.000 jiwa penduduk. Suku Mandar terletak di Kabupaten Majene. Daerahnya dikelilingi sungai dan pegunungan loh. Kebanyakan pekerjaan orang suku Mandar adalah petani dan nelayan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ikan cakalang, penyu, dan biji coklat, ini semua berasal dari daerah Sendana dan Walunda ini. Ada juga binatang langka yang dilindungi pemerintah, yaitu burung Mandar. Sama kan kayak nama suku Mandar? Orang Mandar memiliki tradisi atau kebiasaan yang masih melekat dan dilestarikan, yaitu kalindakdak. Ketika mereka ingin menyampaikan keinginannya kepada seseorang, mereka akan berbicara dengan nada menyindir. Ada juga yang berbentuk puisi, gombalan, motivasi, dan lain-lain. Mereka membutuhkan bantuan profesional untuk mengelola, mendistribusikan, dan memasarkan hasil pertanian dan perikanan mereka. Bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ucapan itu adalah doa. Ketika kita mendoakan mereka, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Yuk kita jadi pengubah Indonesia. Bukan hanya Indonesia loh, kita juga bisa menjadi pengubah dunia. Lewat doa-doa kita. Lewat doa-doa kita, siapa tahu suatu saat kita bisa berkunjung ke suku Mandar loh. Mari kita berdoa terus sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi dan di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Kita mau berdoa untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk orang-orang di suku Mandar. Berdoa untuk fasilitas kesehatan yang sedang dibangun. Kita juga mau berdoa untuk potensi yang besar dalam perikanan supaya dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan suku Mandar. Kita juga mau berdoa untuk anak-anak dari suku Mandar supaya mereka dapat bersekolah dengan baik, menjadi anak yang pandai, menjadi penerus bangsa, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menceritakan betapa baiknya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mari kita berdoa. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu buat Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, masuk. Oke, Kita akan mengangkat sebuah pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami sudah siap Tuhan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Semangat Lause. Oke, adik-adik kita akan mengangkat satu pujian. Tapi adik-adik, Lause lihat-lihat nih. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Mana bangkit? Oke, kita akan mengangkat satu pujian. Ayo. Cepatlah. Adik-adik ikut gerakan Lause ya. Siap Lause, siap. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung bernyanyi, sha-la-la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung bernyanyi, sha-la-la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung bernyanyi, sha-la-la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Oke, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Keser. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Sekali lagi ya. Lalu ku baca, keser. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Hai adik-adik. Wah, senang ya. Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Langsung mau tanya dong, siapa di rumah yang udah bisa doa sendiri? Coba angkat tangannya, langsung mau lihat. Wah, mana lagi? Wah, hebat ya. Banyak juga adik-adik yang udah bisa berdoa sendiri. Good. Nah, sekarang siapa yang belum bisa doa sendiri, yang masih dibantu mama papa, ataupun Lause di sekolah minggu? Coba Lause mau lihat. Ya, angkat aja tangannya. Nggak apa-apa adik-adik, nggak usah malu-malu. Oke, good. Nggak apa-apa ya adik-adik, walaupun adik-adik belum bisa doa sendiri, adik-adik bisa terus belajar ya. Kayak Lause dulu juga nggak bisa doa sendiri. Lause harus dibantu mama papa ataupun Lause di sekolah minggu. Nah, tapi terus belajar lama-lama sebisa deh. Pasti adik-adik juga nanti bisa ya doa sendiri. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya.
matanya, mama papanya boleh bantu ya anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat duduk dengan baik mendengarkan. Tuhan juga tolong untuk Lause yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang udah pernah ke kebun binatang atau taman safari? Coba Lause mau lihat. Ada lagi. Wah, banyak juga ya adik-adik yang udah pernah ke kebun binatang atau taman safari. Biasanya di kebun binatang atau taman safari ada apa sih adik-adik? Iya, ada binatang-binatang ya, banyak. Ada binatang yang kecil, yang sedang, yang besar, ataupun binatang yang besar ya. Nah adik-adik, binatang-binatang itu ada yang jinak dan juga yang buas. Binatang jinak ataupun binatang yang baik itu bisa kita pelihara ya. Contoh binatang-binatang yang jinak itu adalah kucing, anjing, hamster, ikan hias, burung kakak tua, kelinci, ataupun marmut. Mereka semua bisa kita pelihara karena mereka mungkin tidak akan melukai dan menyakiti kita. Tapi ada juga hewan-hewan buas atau hewan yang galak. Contohnya adalah singa, harimau, buaya, ular kobra, macan tutul ya. Mereka adalah hewan buas. Mereka harus tinggal di dalam kandangnya karena kalau mereka dilepas, mereka mungkin akan menyerang manusia ya. Jadi mereka harus tetap tinggal di dalam kandangnya. Nah, ini Lause bawa contohnya. Ini contoh singa ya. Biasa singa besar, ini contohnya kecil aja ya. Nah, singa biasanya besar ya. Singa mengaum adik-adik. Aum, seperti itu suaranya. Coba kita mengaum sama-sama ya. Aum. Sekali lagi adik-adik. Aum. Nah, singa mengaum dan singa ini adalah hewan atau binatang buas. Singa harus tinggal di dalam kandang. Dulu singa tinggal di dalam goa. Goa itu seperti sebuah kandang, tapi dia terbuat dari batu-batu dan tembok. Jadi dia dikelilingi oleh batu dan ditutup oleh pintu besar yang terbuat dari batu juga. Singa harus tinggal di dalam goanya supaya dia tidak keluar dan menyakiti manusia. Ya, oke, udah siap ya? Langsung mau mulai ceritanya. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai 29. Daniel adalah seorang anak Tuhan ya. Daniel adalah seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan dan taat. Daniel bekerja kepada seorang raja. Nah, Daniel bekerja kepada seorang raja. Raja Darius ya namanya. Raja Darius ini sangat senang kepada Daniel. Dia sayang sama Daniel karena Daniel adalah orang yang rajin, taat. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Dia bekerja keras ya. Kalau raja memberi perintah, Daniel nggak pernah mengeluh adik-adik. Seperti kalau disuruh sama raja, dia nggak pernah ngomong, nggak mau atau capek, kok aku terus yang disuruh, kok saya terus yang disuruh. Dia nggak pernah mengeluh begitu. Dia selalu taat dan mengerjakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Raja Darius senang kepada Daniel. Dia ingin mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh kerajaannya. Tapi adik-adik, ada juga orang-orang yang gak suka sama Daniel. Mereka gak suka kalau raja sayang sama Daniel. Mereka ingin raja membenci dan menghukum Daniel adik-adik. Lalu mereka mencari cara,
gimana caranya ya supaya Daniel dihukum oleh raja, supaya Daniel nggak disayang raja lagi. Mereka mencari ide. Nah, mereka ketemu, lalu mereka berlari menghadap Raja Darius. Tuanku raja, kami rasa Tuanku Raja layak untuk dihormati oleh semua orang di kerajaan ini. Raja menjawab, iya. Nah, bagaimana kalau Raja mengeluarkan perintah agar semua orang di kerajaan ini hanya boleh berdoa dan menyembah kepada Raja saja selama 30 hari ini. Kalau ada yang tidak taat, mereka harus dihukum dan dilemparkan ke dalam goa singa. Raja berpikir sebentar. Lalu Raja pikir itu adalah ide yang baik ya, usul yang baik. Lalu Raja pun setuju dan memberikan perintah. Semua orang di kerajaanku selama 30 hari harus menyembah dan berdoa hanya kepada Raja Darius saja ya. Tidak boleh ada yang menyembah kepada Allah lain ataupun kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Kalau ada yang melanggar, mereka harus dihukum dan dilemparkan ke dalam goa singa tadi. Wah, Daniel mendengar perintah ini. Daniel tahu ini adalah perintah yang tidak baik adik-adik. Dia tahu ini adalah hal yang tidak baik. Daniel sedih ya, tapi dia tetap berdoa kepada Allah seperti yang biasa ia lakukan. Ia tetap menyembah dan berdoa kepada Allah, meminta Allah menolong dan menjaganya ya. Nah, ketika Daniel berdoa seperti biasa di rumahnya ya, Daniel berdoa dan menyembah Tuhan seperti biasanya. Musuh-musuh Daniel tadi melihat adik-adik. Dia melihat, wah Daniel tidak taat ya. Daniel harus dihukum. Ayo kita lapor kepada Raja Darius. Mereka pun menghadap, Tuanku Raja. Raja Darius menjawab, iya. Tuanku Raja, bukankah kalau ada yang melanggar dan tidak taat, mereka harus dihukum? Iya, kata Raja Darius. Nah, Tuanku Raja, kami melihat Daniel tidak taat. Dia menyembah dan berdoa kepada Allahnya seperti biasa. Dia melanggar perintah raja. Dia harus dilemparkan ke dalam goa singa. Wah, Raja Darius sedih ya mendengar ini karena dia sayang sama Daniel. Dia tidak ingin Daniel dihukum, tapi dia sudah mengeluarkan perintah. Maka perintah tidak bisa diubah ya. Jadi Raja Darius harus melaksanakan hukumannya kepada Daniel. Maka Daniel pun dibawa dan dilemparkan ke dalam goa singa. Lalu Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allahmu yang engkau sembah menyelamatkanmu dari singa-singa ini. Setelah itu pintu goa ditutup. Jadi Daniel di dalam goa dikelilingi oleh singa-singa ya adik-adik. Daniel takut gak? Takut ya. Karena singa adalah hewan buas atau galak ya. Mereka bisa menyerang manusia. Tapi adik-adik, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan melindungi dan menjaganya ya. Nah, Tuhan mendengar doa Daniel. Lalu Tuhan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut para singa-singa tersebut. Jadi singa-singa tersebut tidak ada yang mendekati ataupun menyerang Daniel. Ya, Tuhan Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga Daniel. Nah, tapi Raja Darius panjang malam gak bisa tidur. Dia sedih. Dia berpikir mungkin Daniel udah diserang ataupun dimakan oleh singa-singa itu. Dia gak bisa tidur karena memikirkan Daniel ya. Dia sedih. Esokan harinya, pagi-pagi, Raja Darius berlari ke goa singa tersebut. Lalu dia memanggil, Daniel, 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 apakah Allahmu yang engkau sembah
menyelamatkanmu dari singa-singa di dalam? Lalu adik-adik ada suara di dalam menyaut, "Iya Tuanku Raja, Allahku telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut para singa-singa ini." Wah, Raja Darius senang. Lalu dia langsung menyuruh untuk mengeluarkan Daniel dari dalam goa singa. Nah, lalu Raja Darius memberikan perintah, "Semua orang di kerajaanku ini harus menghormati Allahnya Daniel, sebab dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang kuat. Dia Allah yang berkuasa. Bahkan dia berkuasa menyelamatkan Daniel dari dalam goa singa dan menutup mulut para singa-singa tersebut. Maka semua orang di kerajaanku harus menghormati Allahnya Daniel." Nah, adik-adik, Allahnya Daniel sama seperti Allahnya kita ya, sama seperti Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang kuat dan berkuasa, adik-adik. Dia berkuasa menjaga dan melindungi kita sama seperti dia menjaga dan melindungi Daniel dari singa-singa tersebut. Ya, dia berkuasa, dia hidup ya adik-adik. Bahkan dia mampu menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin membahayakan kita. Jadi, kalau kita takut atau sedih, kita bisa berdoa kepada Allah. Dan saat kita senang ataupun saat kita mendapatkan sesuatu, kita tetap harus berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah yang memelihara kita ya. Nah, Tuhan Allah mengasihi adik-adik sama seperti Tuhan Allah mengasihi Daniel ya. Jadi adik-adik bisa seperti Daniel yang terus berdoa dan menyembah hanya kepada Allah saja, sebab dia adalah Allah yang hidup. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua. "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Sekali lagi adik-adik, Mazmur nomor 9 ayat 2. "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Oke, yuk kita mau sama-sama berdoa. Mana jempol di sini, jempol apa kabar? Baik-baik saja, sembunyi. Mana jari, di sini, jari apa kabar? Baik-baik saja, berdoa. Ayo adik-adik, sama-sama ya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat setia dan selalu berdoa, juga menyembah kepada Engkau saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sampai di sini ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dan bersama-sama bersekolah minggu lagi ya. Oke adik-adik, bye.